Dalam gebrakan militer yang sangat diperhitungkan, China semakin mempertegas ambisinya sebagai kekuatan maritim kelas dunia. Baru-baru ini Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Navy resmi mengoperasikan kapal induk tercanggihnya Fujian. Sementara di saat yang sama memulai uji coba laut untuk kapal amfibi serbu tipe baru yang menunjukkan bahwa Beijing tidak sekedar meningkatkan pertahanannya, tetapi juga memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan atau power projection ke laut lepas kepada Amerika Serikat. Lantas bagaimanakah cara jitu Cina mengambil alih dikdaya militer dari Amerika Serikat? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Teropong. Pada 5 November 2025, Presiden Xi Jinping hadir dalam upacara peresmian dan pengibaran panji pada kapal induk Fujian di pelabuhan militer Sanya, Hainan. Ia naik ke atas dek kapal memeriksa fasilitas strategis dan menekan tombol peluncur katapel, sebuah simbol kuat dari keterlibatan pemimpin tertinggi dalam strategi militer laut Cina. Fujian adalah kapal induk buatan dalam negeri dengan bobot sekitar 80.000 ton, menjadikannya kapal konvensional terbesar yang pernah dibangun Cina. Kapal ini mengusung sistem ketapel elektromagnetik, teknologi yang memungkinkan peluncuran pesawat jauh lebih efisien dan fleksibel dibandingkan sistem konvensional, menjadikannya salah satu kapal induk paling maju yang dimiliki Cina saat ini. Juru bicara Angkatan Laut Cina menyatakan bahwa meskipun Fujian berbasis di Hainan, lautan lepas adalah rumah sejatinya, dan kapal akan melakukan pelayaran rutin di perairan terbuka. China resmi mengoperasikan kapal induk terbarunya, Fujian, sebagai bagian dari ambisi Beijing untuk menyaingi dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk berteknologi tinggi ini diresmikan langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sebuah upacara di Hainan pada Rabu 5 November. Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa Fujian telah resmi beroperasi setelah upacara peluncuran yang dipimpin Presiden Xi Jinping. Momen ini menandai langkah besar dalam modernisasi kekuatan maritim Cina di tengah upaya negara itu memperkuat posisinya di perairan Asia dan menandingi keunggulan militer Amerika Serikat. Fujian merupakan kapal induk ketiga milik Cina dan menjadi yang pertama mengadopsi sistem peluncuran pesawat elektromagnetik atau Electromagnetic Aircraft Launch System atau EMALS. Teknologi tersebut sebelumnya hanya digunakan pada kapal induk USS Gerald R. Ford milik Amerika Serikat. Dengan sistem ini, pesawat dapat lepas landas dengan beban senjata dan bahan bakar yang lebih besar sehingga memiliki jangkauan tempur lebih luas. Pembangunan Fujian disebut sebagai proyek paling ambisius Cina dalam memperluas kekuatan lautnya. Kapal ini pertama kali diperkenalkan pada 2022 dan telah menjalani berbagai uji coba dalam beberapa bulan terakhir sebelum akhirnya dinyatakan siap beroperasi.
Namun, laporan The New York Times menyoroti bahwa kemampuan maritim Cina masih tertinggal dari Amerika Serikat, baik dari sisi jumlah maupun kecanggihan teknologi. Saat ini, Beijing memiliki 3 kapal induk, sementara Washington mengoperasikan 11 unit yang seluruhnya bertenaga nuklir. Sebaliknya, seluruh kapal induk Cina, termasuk Fujian, masih menggunakan tenaga diesel. Meski demikian, Fujian dinilai sebagai kapal induk Cina yang paling mendekati standar kapal perang Amerika, baik dari ukuran maupun kemampuan teknis. Kapal tersebut kini bergabung dengan kapal induk lain yang telah lebih dulu aktif, yaitu Liaoning dan Shandong. Kapal Liaoning yang merupakan buatan Uni Soviet telah beroperasi sejak 2012, sedangkan Shandong mulai beroperasi pada 2019. Dengan bergabungnya Fujian, Armada Laut Cina kini memiliki 3 kapal induk yang siap beroperasi di berbagai perairan strategis. Menjelang peresmian Fujian, perhatian publik meningkat setelah pejabat pertahanan Cina pada September lalu mengonfirmasi bahwa kapal tersebut sempat melintasi Selat Taiwan untuk menjalani uji coba dan latihan di Laut Cina Selatan. Langkah itu semakin memperkuat persepsi bahwa Beijing tengah memperluas pengaruh militernya di kawasan yang menjadi pusat ketegangan geopolitik global. Langkah Cina ini memiliki sejumlah implikasi strategis serius. Proyeksi kekuatan ke laut lepas dengan Fujian Cina tidak lagi terbatas pada operasi pesisir, tetapi mampu menempatkan kekuatan militer jauh ke laut. Langkah ini mengubah dinamika power balance di Indo-Pasifik, terutama di lautan sengketa seperti Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Peresmian di bawah sorotan Presiden Xi dan liputan media negara menandakan Fujian bukan sekedar aset militer, tetapi juga simbol nasional. Nama Fujian pun syarat makna geopolitik, karena provinsi Fujian berbatasan dengan Taiwan. Ancaman terhadap keamanan regional, negara-negara tetangga, dan kekuatan besar lain seperti Amerika Serikat mungkin melihat ini sebagai eskalasi. Kapal induk terbaru Cina Fujian melintas Selat Taiwan dalam uji coba sebelum resmi beroperasi. Juru bicara PLAN, Kapten Senior Leng Guowei, menyebut pelayaran menuju Laut Cina Selatan bagian dari misi rutin, bukan ditujukan ke pihak tertentu. Fujian memiliki bobot 80.000 ton dan akan menjadi kapal induk ketiga sekaligus tercanggih milik Cina, bergabung dengan Liaoning dan Shandong. Sebelumnya, Fujian telah menjalani uji coba di Laut Cina Timur dan Laut Kuning. Media pemerintah Cina menampilkan foto keberangkatan Fujian dari galangan kapal Shanghai pada Rabu.
Pasukan bela diri maritim Jepang melaporkan Fujian melintas dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan, dikawal 2 kapal perusak PLAN. Fujian adalah kapal induk kedua di dunia setelah USS Gerald Ford yang memakai sistem ketapel elektromagnetik untuk pesawat. Menurut pakar Ray Powell, kesenjangan teknologi dengan Amerika Serikat semakin kecil, meski Fujian tetap lebih kecil dan bertenaga konvensional. Powell menilai tantangan terbesar Cina ada pada pembagian awak berpengalaman di 3 kapal induk yang dimiliki. Institut Angkatan Laut Amerika Serikat atau USNI memperkirakan Fujian akan resmi beroperasi pada tanggal bersejarah bagi Cina, seperti 18 September atau 1 Oktober. Tidak lama setelah peresmian Fujian, China mengumumkan bahwa kapal amfibi serbu terbaru dari tipe 076 dinamakan Sichuan telah memulai uji coba laut. Kapal ini memiliki tonase sekitar 40.000 ton dan dirancang untuk membawa tidak hanya pasukan pendarat, tetapi juga pesawat berbasis kapal, menjadikannya semacam light carrier atau kapal penyerang amfibi hybrid. Kekuatan utama Sichuan terletak pada kombinasi kemampuan amfibi dan penerbangan. Ia dapat meluncurkan pesawat melalui ketapel elektromagnetik mirip dengan sistem yang digunakan di Fujian. Beberapa analis menyebut kapal ini sebagai bagian sentral dari strategi militer Cina untuk ekspedisi maritim, terutama dalam konteks potensi konflik di Laut Cina Selatan atau bahkan tentu saja skenario krisis Taiwan. Cina kembali menunjukkan kemajuan besar dalam modernisasi militernya. Setelah kapal serbu amfibi tipe 076 pertama, Sichuan resmi memulai uji coba laut perdananya pada Jumat 14 November 2025. Kapal generasi baru itu disebut sebagai salah satu program paling strategis dalam modernisasi Angkatan Laut Tiongkok, karena membawa teknologi lompatan jauh dibanding pendahulunya. Dari rekaman dan foto yang beredar di sosial media, Tiongkok memperlihatkan kapal 076 bergerak keluar dari galangan kapal Hudong Zonghua di Shanghai. Meski belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan, pengamat militer menyebut uji coba laut ini sebagai fase penting. Uji coba laut Sichuan menjadi sinyal bahwa modernisasi militer Tiongkok terus bergerak cepat. Jika semua tahap pengujian berjalan lancar, kapal ini diperkirakan masuk dinas aktif dalam waktu yang lebih singkat dibanding kapal perang besar lainnya, sekaligus membuka babak baru kehadiran kekuatan maritim Beijing di kawasan. Tipe 076 tercatat sebagai kapal amfibi pertama di dunia
yang mengadopsi sistem ketapel elektromagnetik. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan kapal ini berfungsi layaknya kapal induk ringan, memberi PLA Navy fleksibilitas operasional yang lebih luas. Setelah kapal induk Fujian resmi bertugas, Sichuan menjadi kapal perang kedua Tiongkok yang membawa teknologi serupa. Memperlihatkan arah modernisasi Angkatan Laut yang semakin agresif dan progresif. Tipe 076 Sichuan diketahui memiliki bobot lebih dari 40.000 ton, jauh lebih besar dibanding versi sebelumnya. Reaksi dunia terutama negara-negara di kawasan Indo-Pasifik diprediksi akan cukup tajam. Kapasitas maritim Cina seperti ini bisa memicu perlombaan militer laut baru atau memperdalam kesadaran terhadap resiko konflik regional. Beberapa analis juga menyoroti bahwa modernisasi semacam ini sejalan dengan target Xi Jinping untuk menjadikan militer Cina kelas dunia pada pertengahan abad. Dengan kapal seperti Fujian dan Sichuan, Cina tampak serius tidak hanya dalam kemampuan pertahanan, tetapi juga dalam membangun kapabilitas ofensif strategis di laut. Sementara itu, laporan intelijen mencatat bahwa Cina tidak berhenti di sini. Terdapat rencana dan konstruksi kapal selanjutnya, termasuk kapal induk potensi bertenaga nuklir dan armada kapal amfibi serta kapal pendukung lainnya. Dengan meluncurkan dan mengoperasikan Fujian bersama kapal amfibi serbu canggih, Cina mengirim pesan kuat. Ambisinya di laut bukan sekedar defensif, tetapi proyektif. Ini adalah sinyal bahwa Beijing siap dan mampu bermain di kancah maritim masa depan, menantang asumsi tradisional tentang dominasi laut, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan strategis paling berpengaruh di Indo-Pasifik. Sekian rangkuman berita tentang Tiongkok yang terus memamerkan kekuatan militernya. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya. Bersama saya, Katarina Amelia, hanya di YouTube TV One News Go.